Kamu baca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah a'lamu, lebih mengetahui, bimuradihi, dengan maksudnya. Dzalikal kitabu, itu kitab Al-Quran, la raiba, tiada jenis keraguan, fihi, di dalamnya, huda, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa mimma, dan dari apa yang razaqna, kami memberikan sedikit, mereka yunfiquna, mereka menginfakkan, walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepada engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama, dan apa yang unzila, diturunkan, min qablika, dari sebelum engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa bil akhirati, dan dengan hari akhir, mereka yuqinuna, mereka yakin. Ulaika, mereka itu ala hudan, atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu ya mereka al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita belajar memahami ayat-ayatnya Allah. Dari ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk kepada kita semua. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah a'lamu, lebih mengetahui, bimuradihi, dengan maksudnya. Sebagaimana syair-syair yang menjelaskan dari ayat yang pertama. Alif Lam Mim, ku baca kurang paham tentang hanya Allah, Nabi dan ulama. Alif Lam Mim, ku baca kurang paham, yang paham hanya Allah, Nabi dan ulama. Utamakan tawadu dari pikiran kita, utamakan tawadu dari pikiran kita. Tawakal pada Tuhan sambil kita usaha. Quran untuk kita amalkan, kita renungkan. Quran untuk kita amalkan, dibina ulama. Quran bermakna, Quran bermakna. Alif Lam Mim, ku baca walau kurang paham, yang paham hanya Allah, Nabi dan ulama. Alif Lam Mim, ku baca walau kurang paham, yang paham hanya Allah, Nabi dan ulama. Utamakan tawadu dari pikiran kita, utamakan tawadu dari pikiran kita. Tawakal pada Tuhan sambil kita usaha. Quran untuk kita amalkan, kita renungkan. Quran untuk kita amalkan, dibina ulama. Quran bermakna, Quran bermakna. Kita belajar Arab, baca tulis Al-Quran, juga ilmu
dari lagu tersebut bahwa alif lam mim yang paham hanyalah Allah, Nabi dan ulama. Kita berusaha merenungkan Al-Quran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dengan dibina ulama, kiai, dan orang-orang soleh. Selanjutnya mari kita pahami ayat yang kedua. Dzalikal kitabu, itu kitab Al-Quran, la raiba, tiada jenis keraguan, fihi, di dalamnya. Bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Tidak ada Al-Quran yang tidak sama. Dari negara Amerika, dari negara Indonesia, dari Timur Tengah, Al-Quran sama. Sebagaimana syair yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran tidak ada keraguan. Tiada ragu Quran pedoman demi hidup di sepanjang zaman. Tiada ragu Quran pedoman demi hidup di sepanjang
demi hidup di sepanjang zaman. Tiada ragu Quran pedoman, demi hidup di sepanjang zaman. Bukan buatan Nabi Muhammad, tiada ragu Quran pedoman. Bukan buatan Nabi Muhammad, tiada ragu Quran pedoman. Dari lagu tersebut dijelaskan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun pada Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Bukti-bukti tidak ada keraguan dalam Al-Quran, yaitu: 1. Dibuktikan dengan banyaknya para penghafal Al-Quran dari seluruh dunia. Lafadznya sama, tajwidnya sama, tidak ada yang berbeda. Siapapun yang memalsukan Al-Quran tidak akan bisa, karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran inilah sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk dalam hidup kita, sebagaimana pada ayat selanjutnya, hudan lil muttaqin, hudan petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita tafakur dari syair-syair yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut aja. Quran petunjuk untuk belajar takwa, mereka atas petunjuk dan sungguh untung. Quran petunjuk untuk yang belajar takwa, mereka atas petunjuk dan sungguh untung. Belajar takwa, iman yang waib, juga salat, zakat, rezeki, iman, kitab, yakin akhirat, zakat, rezeki, iman, kitab, yakin akhirat. Yang belajar takwa, mereka atas petunjuk dan sungguh untung. Quran petunjuk untuk yang belajar takwa, mereka atas petunjuk dan sungguh untung. Belajar takwa, iman yang waib, juga salat, zakat, rezeki, iman, kitab, yakin akhirat, zakat, rezeki, iman, kitab, yakin akhirat. Tersimpan hati dan amal selalu dilihat oleh
Dari lagu tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang belajar takwa. Barang siapa yang di dunia menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan petunjuk, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Menurut ulama, takwa yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ciri-ciri bertakwa tadi sudah disebutkan oleh teman-teman bahwa satu, harus mengimani yang gaib. Dua, waibul waib, guyubul guyub. Waibnya waib yang paling waib diantaranya adalah Allah. Kita harus beriman kepada yang waib yang tidak kelihatan. Sebenarnya waib adalah Allah. Dan waib-waib yang lainnya yaitu malaikat, adanya jin, iblis, dan setan. Kalau kita sudah beriman kepada malaikat, maka kita pasti terjaga hidupnya, tidak akan bermaksiat, karena sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat yang namanya malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib mencatat perbuatan yang baik dan malaikat atid mencatat perbuatan yang jelek. Maka kalau kita sadar dan kita mengimani Al-Quran, di situ ada malaikat, tidak ada kemaksiatan yang terjadi. Mungkin terjadi ketidaksengajaan saja. Begitu juga perintah sholat. Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa adalah melaksanakan sholat. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, orang kalau tidak sholat maka dihukum 4 perkara oleh Allah. Di dunia, 1, wajahnya menjadi suram. 2, rizkinya dicabut keberkahannya oleh Allah. 3, hidupnya tidak tenang. 4, selalu dalam kebingungan. 5, sulit ketika menghadapi sakaratul maut. Di alam kubur dia akan disiksa oleh Allah dengan hewan buas. Di antaranya ada ular besar yang bernama Sujaul Aqra. Dia menyemburkan api, tangannya ular tersebut terbuat dari besi yang meleleh. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka siksanya berapa tahun? 1000 tahun. Semoga kita tafakur dengan lagu-lagu. Tidak pernah tinggalkan sholat, dimasukkan surga selamanya. Sehari saja tidak sholat, 1000 tahun di neraka, 1000 tahun di neraka. Mintakan sholat, bukan hendak membikin berat. Boleh dijamak 3 waktu, mungkinlah bukan sebisanya. Tuhan memerintahkan sholat, bukan hendak membikin berat. Boleh dijamak 3 waktu, mungkinlah bukan sebisanya. Dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tersebut terdapat sebuah kisah. Kisah seorang sahabat yang mendapatkan petunjuk karena lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Sayyidina Umar dengan pedang yang terhunus, beliau menuju ke Darul Arqam, yaitu
tempat di mana baginda Muhammad SAW biasa berkumpul dengan para sahabatnya. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang merah, orang-orang sudah menyangka dan mengerti. Ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Sayyidina Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya kepada beliau, "Ya Umar, mau kemana engkau?" Sayyidina Umar menjawab, "Mau membunuh itu, si murtad itu." Lalu Nu'aim bertanya, "Murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang mencabar kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nu'aim, "Umar, tidak salahkah kau?" "Tidak salah lagi." "Salah Umar." "Loh, kenapa?" Lalu Nu'aim jawab, "Apa kamu tidak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sedangkan adikmu sendiri Fatimah sekarang telah menjadi salah satu termasuk seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang tadinya sudah merah marah menjadi tambah jadi kelam, peteng, mukanya itu tambah peteng. Bukan main masalahnya Sayyidina Umar. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya Fatimah menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah, Fatimah sedang berkumpul dengan suaminya Sa'id bin Zaid dan seorang sahabat, Habab bin Arad. Mereka sedang membaca Al-Quran. Diketuk pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" "Umar!" Mendengar suaranya saja, sahabat Habib bin Aras sudah lari ke belakang pintu. Delik budi. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, yaitu lembaran suci Al-Quran, langsung disembunyikan suhuf itu di balik bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf itu tersembul kelihatan dari balik bajunya Fatimah. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah menjawab, "Suhuf, lembaran Al-Quran." Lalu oleh Sayyidina Umar dibaca, oleh Fatimah dibaca, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul 'azim." Mendengar lantunan ayat suci dari adiknya Fatimah, Sayyidina Umar meneteskan air mata. Beliau menangis. Dalam hati beliau berkata, "Ini tidak main-main. Belum pernah saya mendengar ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci yang semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar." Tergetar jiwanya. "Hai Fatimah, beritahu aku di mana Muhammad." "Saya tidak akan beritahu kamu." Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, "Di mana?" "Saya tidak akan memberitahumu. Lebih baik kamu bunuh saya daripada kamu mencelakakan Nabi Muhammad." "Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Beritahu saja di mana ia." Lalu akhirnya Fatimah memberitahu bahwa Nabi Muhammad sedang berada di Darul Arqam. Kemudian bergegaslah Sayyidina Umar menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi Muhammad memang sedang berkumpul dengan para sahabatnya.
termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara. Diketuklah pintu. Dijawab dari dalam, siapa di luar? Umar. Di dalam Darul Arqam, semua sahabat geger. Umar datang ini pasti sebagai bencana. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Lalu Sayyidina Hamzah tampil. Bukalah pintunya. Jika niatnya baik, kita terima. Tapi jika niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar langsung menghambur memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Umar berucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Seluruh sahabat takbir. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya Sayyidina Umar dikala belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah ia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, bukan karena diberikan harta, dan juga bukan karena iming-iming tahta, tapi karena kebenaran. Hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Toha tadi yang dibaca oleh Fatimah melalui suhuf. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwasannya hidayah memang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah untuk selalu yakin dengan Al-Quran, mempelajarinya, melafalkannya setiap hari, dan juga menghafalnya. Dan menghafal sampai akhir ayat nanti. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikkan tangan, perlu perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, beri murojaah sampai mati. Murojaah setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari, untuk menggapai ridho ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, beri murojaah sampai mati. Sampai malaikat menjemput nanti.
wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.